Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ilham Muhammad. Kali ini kita akan membahas apa itu analisis bibliometrik, mulai dari pengertian bibliometrik. Nah, saya berasal dari Universitas Pendidikan Indonesia. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan magister di jurusan Pendidikan Matematika. Nah, lanjut. Nah, apa itu bibliometrik? Nah, biblio itu di Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah catatan bibliografi atau yang ditempatkan di balik halaman judul. Nah, kan kita pernah mendengar eh, bibliografi, yaitu apa eh, aja yang ada di balik nama seseorang, misalkan alamat rumah atau jenis kelamin dan sebagainya. Nah, pada dalam konteks ini eh, jika kita kaitkan dengan bibliometrik, maka di artikel maka artinya itu berubah menjadi apa saja yang ada di balik judul artikel tersebut. Nah, misalkan seperti keyword, tahun terbit, eh, indeksnya di mana, apakah di Sinta, di Scopus, nah bisa saja dari kutipan dan sebagainya. Nah, sedangkan metrik itu adalah pengukuran kuantitatif seperti rata-rata, rasio, dan persentase. Nah, jadi bibliometrik itu adalah analisis statistik terhadap buku, artikel, atau publikasi lainnya. Nah, kita akan menampilkan apa saja yang ada di balik judul artikel tersebut dengan metrik, yaitu dengan data kuantitatif seperti rata-rata, rasio atau persentase. Nah, mungkin itu pengertian dari bibliometrik itu sendiri. Nah, sepengalaman saya, analisis bibliometrik dan bibliometrik itu dapat digunakan untuk menganalisis yang pertama, tren publikasi dan tren kutipan. Kita bisa melihat per tahun itu penelitian tentang tema terkait ada berapa yang telah dipublikasikan. Kemudian ada tren kutipan. Kita bisa juga melihat selama atau tahun 2023 itu penelitian tentang tema tertentu sudah berapa kali dikutip. Nah, selanjutnya yang kedua ada sebaran geografi publikasi dan hubungan antar negara. Nah, itu adalah dua hal yang berbeda. Yang pertama adalah sebaran geografi. Nah, di sini kita bisa menampilkan negara mana saja yang meneliti tentang tema tersebut. Misalkan kita ambil sajalah tema eh, kecerdasan buatan. Nah, ternyata kecerdasan buatan itu paling banyak itu di Amerika misalnya. Nah, kita bisa menampilkannya dengan analisis bibliometrik ini. Kemudian hubungan antar negara. Oh, ternyata Amerika itu sering berhubungan dengan atau sering berkolaborasi tentang kecerdasan buatan tersebut dengan negara Cina misalnya. Nah, ini bisa kita analisis bibliometrik. Nah, yang ketiga itu sebaran jurnal. Nah, dari penelitian tentang kecerdasan buatan tersebut, peneliti-peneliti tersebut menerbitkannya di jurnal apa. Misalkan kita klasifikasi atau kita bagi-bagi ke dalam tingkatan. Kalau dalam Sinta itu ada Sinta 1 sampai Sinta 6. Nah, kalau di Scopus itu ada Q1 yang tertinggi sampai Q4. Nah, kita bisa mengelompokkan hasil-hasil penelitian terdahulu dari sebaran jurnal tersebut. Nah, selanjutnya yang keempat ada dokumen, penulis, dan universitas. Nah, selain sebaran jurnal tadi, kita juga bisa menampilkan eh, dokumen atau dokumen yang sering dikutip dan sebagainya. Penulis yang paling banyak meneliti tentang kecerdasan buatan tadi,
serta kita juga bisa menampilkan universitas dari peneliti yang mempublikasikan tentang kecerdasan buatan tadi. Nah, itu tadi yang keempat. Nah, selain keempat tadi, ini yang paling penting menurut saya dalam analisis bibliometrik. Ini jantungnya, yaitu kita menentukan atau menampilkan fokus penelitian. Nah, fokus penelitian ini dari mana? Yaitu dari keyword-keyword yang ditampilkan oleh peneliti terdahulu. Nah, jadi kita bisa mengumpulkan keyword-keyword penelitian terdahulu terkait artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Kita bisa menampilkannya dalam bentuk apapun. Nah, salah satunya nanti kita akan bahas aplikasi apa yang bisa kita gunakan untuk analisis bibliometrik ini. Nah, intinya kita itu menampilkan keyword antara keyword satu dengan keyword yang lainnya itu ada hubungan. Nah, dari sinilah kita bisa menentukan fokus penelitian. Selanjutnya, yang terakhir itu ada kebaruan penelitian. Nah, nanti pada slide selanjutnya juga kita akan bahas bagaimana cara menentukan novelty atau kebaruan penelitian dari analisis bibliometrik ini. Nah, itu saja ke 6 poin ini biasanya yang saya masukkan ke dalam artikel penelitian. Oke, selanjutnya kita akan lihat contoh-contoh dari ke-6 poin tersebut. Nah, itu yang sebelah kiri ada tren publikasi, artinya jumlah publikasi per tahun itu ditampilkan. Tahun berapa yang paling tinggi publikasinya, tahun berapa yang paling rendah. Nah, itu nanti kita interpretasi di dalam artikel kita. Selanjutnya itu di sebelah kanan itu ada tren publikasi. Nah, mungkin ini ada beberapa kolom. Yang sebelah kiri itu tahun, kemudian di kolom selanjutnya ada total publikasi beserta presentasinya. Kemudian ada NCP. NCP ini juga bagian dari kutipan. Nanti admin akan buat video tersendiri tentang tren kutipan ini. Dan jelas ini merupakan contohnya bahwa tren kutipan itu terdiri dari total citasi, H-index, dan G-index. Selanjutnya, nah ini dia contoh sebaran geografis. Nah, yang sebelah kiri itu adalah maupun yang sebelah kanan itu adalah contoh visualisasi dari aplikasi analisis bibliometrik. Yang di sebelah kanan itu adalah petanya, jadi lebih jelas di mana negara yang memiliki dokumen terbanyak, sedangkan yang di sebelah kiri itu ada rinciannya, nama negara, jumlah citasi, jumlah dokumen. Nah, kita bisa melihat bahwa negara apa yang paling banyak meneliti tentang kecerdasan buatan misalnya. Nah, gambar sebelah kanan itu dibantu hanya dengan Microsoft Excel. Nah, jika banyak yang berminat, nanti admin akan buat video tersendiri bagaimana cara membuat atau memvisualisasikan sebaran geografis dengan menggunakan Microsoft Excel 2016. Nah, selanjutnya contoh hubungan antar negara. Jika tadi hanya sebaran geografis yang kita tampilkan, sekarang ini ada hubungan antar negara di mana ada yang di gambar sebelah kiri itu ada link-link antar negara, di mana jika linknya itu semakin tebal, maka negara A dengan negara B tersebut telah banyak berkolaborasi dalam hal penelitian kecerdasan buatan. Selanjutnya, sebaran jurnal. Nah, ini yang seperti admin katakan tadi, bahwa di Scopus itu ada tingkatan Q1 sampai Q4. Nah, kita bisa mengelompokkannya berdasarkan hal tersebut dalam bentuk tabel atau bebas. Nah, ini yang paling penting, di mana fokus penelitian dan kebaruan penelitian. Nah, dari sini kita bisa melihat
keyword mana itu yang ditampilkan adalah kata kunci. Jadi kata kunci mana yang belum berhubungan dengan kata kunci lain. Nah, itu merupakan novelty atau kebaruan penelitian. Nah, untuk fokus penelitian kita bisa melihat warna. Nah, biasanya warna merah merupakan warna fokus yang paling utama atau fokus dengan keyword yang paling banyak. Nah, kita bisa memetakan fokus penelitian ini dengan beberapa bagian. Misalkan ada 7 bagian atau 7 klaster istilahnya. Nah, ke 7 klaster tersebut bisa kita interpretasi bahwa fokus penelitian yang pertama itu atau klaster pertama itu kata kuncinya A, B, C, D. Nah, kita bisa interpretasi di artikel. Selanjutnya, nah aplikasi yang digunakan. Nah, kita tadi telah melihat bagaimana tren publikasi, tren kutipan. Nah, itu dibantu oleh sebenarnya ada 3 aplikasi yang saya gunakan, yaitu yang pertama Post Viewer itu untuk menampilkan yang lingkaran-lingkaran dengan link-link tadi. Kemudian Publish or Perish kita gunakan di berbagai analisis, di salah satunya di analisis tren kutipan. Kemudian satu lagi itu ada aplikasi Microsoft Excel 2016 itu untuk menampilkan tabel sebaran geografis harian dalam bentuk peta. Nah, selanjutnya database digunakan. Tentu saja kita menggunakan database untuk mengambil hasil-hasil penelitian terdahulu. Nah, salah satu yang bisa kita gunakan itu yang pertama Scopus. Nah, kelebihan Scopus ini datanya itu lengkap dan mudah dianalisis. Nah, kekurangannya tidak semua orang bisa mengakses Scopus atau database Scopus ini. Nah, selanjutnya Dimension, kelebihannya yaitu bisa digunakan oleh bisa diakses oleh siapa saja. Jadi gratis, tidak berbayar, dan kekurangannya yaitu mungkin ada sedikit kekurangan dalam analisis bibliometriknya, yaitu mungkin tidak bisa menampilkan keyword, misalnya tidak bisa menampilkan universitas apa, misalnya ada kekurangan dari database Dimension. Nah, banyak database lain yang bisa kita gunakan selain 2 database ini. Yang lainnya itu ada Google Scholar, mungkin ada PubMed, dan yang lainnya. Nah, mungkin sekian dari saya. Jika ada pertanyaan silahkan kirim di kolom komentar. Di next video saya akan membahas bagaimana cara membuat artikel analisis bibliometrik yang sederhana untuk dipublikasikan di Jurnal Cinta atau mungkin di Scopus. Next akan admin membuatkan videonya. Terima kasih yang telah menonton. Selalu support admin agar admin lebih semangat dalam membuat video-video lain. Terima kasih.